Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik saat ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung saja ke pokok pembahasan. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2003 silam, di mana kejadian ini atau bisa dikatakan kejadian tragis ini menimpa rombongan siswa dari SMK Yapemda Sleman yang hendak melakukan studi tour ke Bali. Jumlah rombongan 3 bus bernomorkan 1, 2, dan 3. Dalam perjalanan, bus nomor 3 banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, yaitu seperti contoh 2 kali jendela kaca pecah dan sekali tersangkut kabel listrik. Tapi siapa sangka ternyata yang justru mendapatkan musibah terburuk ialah bis nomor 2, di mana kejadian yang sangat mengerikan terjadi pada saat rombongan menuju perjalanan pulang. Pada saat rombongan sedang melakukan perjalanan untuk kembali pulang setelah kurang lebih 3 hari berada di Bali, Pulau Dewata, untuk melakukan studi tour, maka setibanya di sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur, daerah ini sebenarnya terkenal cukup angker ya teman-teman ya. Dari informasi yang didapat penduduk sekitar di daerah itu, bahkan di daerah itu khusus di tempat kejadian, di situ tidak ada sama sekali pemukiman warga. Ada, jaraknya pun agak lumayan jauh karena daerah tersebut didominan oleh hutan mangrove yang cukup besar dan bersebelahan dengan gunung yang langsung tebing gunungnya teman-teman. Dan di gunung tersebut mayoritas habitat tanamannya itu pohon jati yang sangat rimbun sekali. Dan jarak beberapa kilometer ke depannya di situ ada pembangkit listrik tenaga uap Python. Kejadiannya bermula ketika bis nomor 2 yang pada saat itu sedang berada di urutan paling belakang. Nomor 1 dan nomor 3 sudah berangkat mendahului, posisi lumayan jauh. Nah, nomor 2 ini ada di urutan paling belakang. Tibanya di sebuah tikungan, bis rombongan nomor 2 ini setibanya di sebuah desa yang bernama Banyu Glubur, Residenan Besuki. Setibanya di lokasi kejadian, bus nomor 2 ini mengalami hal yang tidak diduga. Yaitu apa teman-teman? Dari arah berlawanan, posisi tikungan, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul truk kontainer yang sedang menyalip kendaraan lain. Walhasil posisi tikungan sama-sama tidak melihat, akhirnya bertemulah moncong bus dan kontainer ini pas di tikungan tersebut. Maka terjadilah laka lantas. Tapi tidak cukup sampai di situ teman-teman. Ternyata dari kecelakaan tersebut membuat tangki bensin daripada truk mobil yang di depannya yang disalip oleh kontainer tersebut tadi itu bocor
karena terkena efek dari tabrakan tersebut. Dan ketika terjadi tabrakan, ada percikan api yang ditimbulkan dari hasil dari tabrakan gesekan antar bodi tadi teman-teman, sehingga memicu api yang langsung membakar kedua kendaraan tersebut. Si sopir dan kenek dari bus tersebut dapat lolos dengan cara memecahkan kaca, tapi penumpang ada di dalamnya panik sehingga mereka berlarian ke belakang. Mereka berpikir bahwasanya pintu bis yang belakang itu dapat terbuka, tapi ternyata bis ini sudah memiliki sistem pengunci otomatis sehingga kendali penuh ada di tangan Pak sopir. Tapi sayangnya sopirnya sudah melarikan diri. Dan lebih naasnya lagi, ternyata di dalam bis tersebut tidak dilengkapi dengan alat-alat yang memadai, seperti contoh alat pemukul kaca yang biasa digunakan untuk memukul kaca apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika korban sudah berkumpul di belakang, api semakin besar menjalar. Dan walhasil seluruh korban yang ada di belakang bus tadi habis terlalap oleh api. Sehingga tidak kurang dan tidak lebih dari 54 siswa hangus terbakar dan meregang nyawa di TKP. Kejadian tersebut terjadi kisaran pukul 8 malam. Dan di Kabupaten Situbondo sendiri, akses segala kebutuhan yang diperlukan itu ada di pusat kota, dan jarak antara kota dan lokasi kejadian itu terbilang cukup jauh. Maka seperti pihak pemadam kebakaran pun mendapat informasi yang lambat, sehingga mereka pun bertindak kurang cepat, sehingga ketika tiba di lokasi sudah tidak tertolong semuanya. Lalu pihak pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan respon terhadap kejadian tersebut, sehingga mengirimkan bala bantuan yang diperlukan. Setelah semuanya selesai, pemadaman api dan pengangkutan jenazah, maka iring-iringan bantuan tersebut segera bergerak menuju rumah sakit umum di Kabupaten Situbondo. Mayat-mayat atau jenazah-jenazah yang menjadi korban karena tidak muat di rumah sakit umum daerah tersebut, ada yang ditaruh di pelataran rumah sakitnya, teman-teman. Seluruh kondisi jenazah sangat mengerikan, bahkan ada beberapa bagian tubuh yang sudah hancur. Dan rata-rata 95% jenazah sudah tidak dikenali lagi karena mengalami luka bakar yang sangat amat parah. Lalu pihak rumah sakit dan pemerintah Situbondo tidak lupa melakukan sholat jenazah secara bersama-sama. Jadi setelah disolati, maka jenazah tadi dimasukkan ke dalam peti dan pastinya setelah diidentifikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi pihak rumah sakit menyiapkan ambulan. Ambulan ini satu ambulan untuk satu peti, teman-teman. Jadi ada sekitar 54 ambulan lebih itu mengantarkan jenazah ke keluarga korban, ke masing-masing keluarga korban, begitu teman-teman, di Sleman sana. Dan ternyata teman-teman, bus nomor 1 dan nomor 3 itu sama sekali tidak mengetahui kejadian ini. Mereka mengetahui setelah mereka sampai di lokasi tujuan, yaitu di Yogyakarta, di Sleman. Mereka baru mendapatkan kabar
Karena seingat saya tahun 2003 gadget seperti Android ini masih terbatas teman-teman. HP pun hanya HP HP jadul gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan wajar lah jika keterlambatan informasi itu terjadi. Sesampainya di Sleman, keluarga korban menyambut dengan histeris. Dan mereka pun akhirnya menyemayamkan korban dengan sebagaimana mestinya. Tapi teman-teman, di balik kejadian ini, sampai saat ini masih menyisakan kisah-kisah misteri yang sangat mengerikan. Saya akan mulai dari kisah misteri yang terjadi di lokasi kejadian. Perlu diketahui bahwasanya lokasi kejadian ini benar-benar masih sangat-sangat sepi teman-teman ya. Bahkan penerangannya pun tidak ada. Apalagi di zaman itu. Jadi didominasi hutan dan pegunungan teman-teman. Jadi bisa dibayangkan. Dan penduduk di sekitar lokasi tersebut juga banyak mengalami kejadian-kejadian mistis bahkan sebelum kejadian laka lantas ini terjadi. Seperti contoh, ketika kita melewati hutan tersebut, maka khusus untuk malam hari teman-teman, maka akan tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Dan bau bangkai itu bukan dari binatang, karena setiap malam selalu tercium. Bau bangkai itu sebagaimana layaknya bau bangkai jenazah teman-teman. Jadi tak heran jika penduduk setempat menyebut lokasi tersebut adalah alas mayit. Setelah terjadinya kejadian tersebut, suasana semakin mencekam teman-teman. Dan efeknya teman-teman, dari saking mencekamnya ya, setelah kejadian tersebut, beberapa warung yang ada di lokasi tersebut memilih untuk tutup. Karena warung biasanya kalau di daerah itu ada tuh warung-warung, malam pun mereka tetap buka untuk melayani supir-supir truk atau para pengendara yang istirahat. Karena jalur tersebut termasuk jalur Pantura bagian utara yang langsung menuju Bali teman-teman. Di warung itu, apabila sudah masuk malam hari, setiap pukul 10 ke atas, maka akan selalu ada saja kejadian-kejadian janggal. Seperti contoh, terlihat lalu lalang orang, bayangan yang berkelebat di sekitar lokasi kejadian yang tidak jauh dari warung tersebut, sehingga pemilik warung pun merasa heran. Tapi setelah mereka samperin, ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Terus kadang juga ada pembeli yang hanya berdiri di depan pintu, dan pembeli ini anehnya selalu memesan air minum, air mineral. Tapi setelah pesan pemilik mengambilkan apa yang dipesan dan hendak memberikan kepada si pembeli tadi, tiba-tiba pembelinya sudah nggak ada teman-teman. Dan tak jarang pula pemilik warung yang biasanya menginap di warung tersebut, karena warung tersebut ada barang-barang berharganya teman-teman. Jadi mau nggak mau si pemilik warungnya juga harus menginap di tempat tersebut, mendengar teriakan-teriakan yang sangat memilukan dan menyayat hati, seperti teriakan panas, 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 tolong, panas. Dan itulah yang membuat si pemilik warung tidak tahan untuk tetap berada di lokasi tersebut, dan akhirnya mereka memilih pindah dari lokasi itu. Dan juga kisah ini terjadi di mana korban ini berasal, yaitu di Jogja.
seperti warga di sekitaran SMK Yapemda ini berada, di komplek persekolahan itu berada. Kadang ada beberapa warga yang melihat ketika melintas di sekolah tersebut ada sebuah bis yang memasuki halaman sekolah pada malam hari. Dan anehnya, setelah diperhatikan secara seksama, bisnya itu ternyata sudah dalam keadaan gosong, teman-teman, tidak berkaca. Beberapa orang warga sekitar yang penasaran mengikuti alur dari kejadian tersebut. Mereka terus memperhatikan bis itu. Setelah sampai di halaman sekolah, dari bis tersebut keluarlah beberapa orang yang dalam keadaan mengerikan, seperti dalam keadaan terbakar. Gosong, teman-teman, kulit terbakar kosong, dengan keadaan yang tidak utuh. Ada yang tanpa lengan, ada yang kepalanya tak utuh lagi, ada yang perutnya juga sudah terburai, dan bau menyengat daripada tubuh yang biasanya bau gosong-gosong itu, teman-teman ya, yang dari hasil pembakaran sangat terasa. Maka beberapa warga yang menyaksikan itu otomatis langsung mengambil langkah seribu, teman-teman. Tidak cukup sampai di situ, keluarga korban pun kadang mengalami hal yang serupa, yaitu seakan-akan arwah para siswa tersebut masih menyimpan sesuatu, teman-teman. Sehingga ada beberapa cerita yang saya dapatkan, seperti contoh, ada seorang orang tua korban laki-laki, orang tua laki-laki korban sedang duduk santai di ruang tamu dengan keadaan lampu dimatikan pada malam hari. Karena kebiasaan orang desa seperti itu, teman-teman, biasanya. Karena lebih tenang, lebih sunyi, dan lebih terasa adem gitu bisa, teman-teman. Nah, tiba-tiba waktu si bapak ini sedang menikmati kopi dan sebatang rokoknya, tiba-tiba ada sosok makhluk yang nyelonong masuk begitu aja, teman-teman. Dia masih pakai seragam lengkap, tapi lagi-lagi dalam keadaan sudah terbakar. Langsung masuk ke rumah dan menuju kamar tempat si korban berada. Si bapak pun mendiamkan saja, dan akhirnya setelah masuk ke kamar, diikutilah bapak itu ke kamar. Dan setelah dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ada lagi yang dimana beberapa orang warga sekitar sekolahan itu kadang melihat ada beberapa murid yang dimana jam sekolah sudah lama berlalu, tapi murid itu tetap berada di suatu sudut di sekolah tersebut. Mereka seakan-akan menunggu sesuatu. Mereka tidak beranjak dari tempat itu, teman-teman. Dan beberapa tokoh supranatural, konon katanya mereka juga melihat hal tersebut, yaitu beberapa siswa masih berada di lingkungan sekolah di sudut-sudut tertentu. Ketika ditanya oleh paranormal tersebut, mereka menjawab menunggu jemputan, teman-teman. Gak kebayang kisah yang begitu sedih ini, tragedi yang begitu memilukan ini. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua, teman-teman, tenang di alam sana dan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya. Dan kita juga bisa memetik hikmah dari kejadian ini, teman-teman. Jangan sepelekan keselamatan berkendara, karena ketika kita teledor sedikit saja akan fatal akibatnya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin kisah tragedi Python ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di next video dengan kisah yang lebih mencekam lagi, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih sudah klik video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.